Halo, selamat datang Mojo Setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya dari beberapa liga top dunia. Yang pertama ada big match di Liga Spanyol ya, antara Atletico Madrid versus Real Madrid. Yang kedua ada big match di Liga Prancis, Paris Saint-Germain versus Marseille. Yang ketiga ada Bologna versus Napoli. Dan yang terakhir ada Torino versus Roma ya di Liga Serie A. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin. Kemarin Musuh Bandar ambil di MU ya, ngasih setengah dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita win ya teman-teman, dan untuk over undernya juga kita win karena skornya 0-1 ya, dimenangkan oleh MU. Di sini perkiraan Musuh Bandar hampir tepat ya teman-teman, karena kemarin Musuh Bandar mengatakan skornya itu kemungkinan 0-1 pahit-pahitnya, dan kemarin Musuh Bandar ambil 0-2 ya untuk kemenangan MU ya di sini. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Lazio ya, ngasih setengah dan bermain di under ya 23/4. Di sini untuk handicapnya kita loss, dan untuk over undernya kita win ya teman-teman, karena skornya 1-1 ya, berakhir draw. Di sini Lazio tidak mau menang ya 2-1 atau 1-0. Di sini perkiraan Musuh Bandar itu Lazio menang ya 2-0. Malah di sini 1-1 ya. Dan ini juga di babak pertama sudah unggul Lazio ya, tapi dibalas di babak pertama juga oleh Monza, dan di babak kedua itu tidak ada gol sama sekali dari kedua tim. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Valencia ya, bermain lekekan dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita draw ya teman-teman, dan untuk over undernya kita win karena skornya 2-2 ya, berakhir draw. Di sini tepat ya, hampir yang musuh katakan di konten sebelumnya, kalau pahit-pahit ini bahkan terjadi bola draw ya 2-2. Kemarin Musuh Bandar ambil skor itu 1-2 ya untuk kemenangan Valencia, tapi di sini malah 2-2 ya, yang musuh katakan pahit-pahit 2-2, dan kalian bisa ambil di lekekan ya, tidak usah ngepur seperempat. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Brest ya, bermain lekekan dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman. Di sini skornya 1-0 dimenangkan oleh Brest. Di sini tidak mau over ya, sayang sekali. Inilah yang membuat kita bill overnya patah ya teman-teman. Yang lainnya itu win, di sini hanya patah ya di Brest untuk bill over undernya. Dan ini dia bill handicapnya ya, kita patah di Lazio, 2 bill handicap itu patah di Lazio. Dan untuk over undernya itu kita patah di Brest ya. Sayang sekali karena patahnya patah 1 dua-duanya ya. Kalau enggak berhasil JP full senyum ya, kanan kiri, tapi di sini malah patah ya, sayang sekali ya. Dan kita berhasil profit di single bet ya, itu hanya 1 match karena kemarin Musuh Bandar bermain di single bet di Pau, loss ya karena kalah 0-3 kalau nggak salah. Dan Ajaccio menang ya 2-1. Di sini Musuh Bandar yakin PD Ajaccio ngasih setengah dengan odds 1,13 ya, plus. Di sini win, dan ST Pauwin ya, kemarin Musuh Bandar ngasih setengah ST Pauwin lawan Schalke ya, skornya 3-1 di mana ST Pauwin. Di sini musuh bagikan di grup ya, dan di tele dan di IG. Dan untuk single betnya berhasil profit. Oke, itu saja yang bisa musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar yang berhasil profit dari single bet, selamat. Dan untuk teman-teman di IG dan di tele yang mengikuti single bet Musuh Bandar, selamat ya karena masih bisa profit. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar, karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan parga itu Musuh Bandar share di grup. Dan kemarin juga profit dari bojal ya teman-teman, karena matchnya banyak dan kita hanya patah di bill parga ya. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Atletico Madrid versus Real Madrid. Oke, kita lihat untuk Atletico Madrid saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Spanyol, dan Real Madrid sendiri berada di peringkat pertama. Lagi kita lihat untuk form tua dari kedua tim. Untuk Atletico Madrid saat bermain di kandang memiliki 70%, home run 15%, home run itu 15%, dan home golnya kita di sini di 2,20 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di
kandang. Dan untuk Real Madrid sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 64%, W-draw 5%, W-loss 32%, dan W-golnya kita di sini di 1,68 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Madrid itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Real Madrid sendiri 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini terlihat Real Madrid lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Madrid itu 1 kali kemenangan, untuk Real Madrid itu 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 2 kali, teman-teman. Di sini Real Madrid lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Banda terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu kayak kan Real Madrid ngasih 1/4 dan Atletico Madrid ngasih 1/4 ya. Kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman, karena memang tidak ada yang dijagokan, jadi dua-duanya ngepur. Dan untuk over-undernya itu di 2,5, 2/4 dan 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Atletico Madrid ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Atletico Madrid. Di sini musuh Bandar lebih pede over ya teman-teman. Kalian bisa bom single betnya over 2,5. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara PSG versus Marseille. Oke, kita untuk PSG saat ini berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Prancis, dan untuk Marseille sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk PSG saat bermain di kandang umumnya itu 64%, Andro 14%, Ambas itu 23%, dan nomor golnya kita di sini di 2,27 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Marseille sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 57%, W-draw 24%, W-loss itu 19%, dan W-golnya kita di sini di 1,67 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk PSG itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Marseille sendiri 4 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk PSG itu 4 kali kemenangan, untuk Marseille itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat PSG lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini PSG berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/3/4 dan 1/4. Dan untuk over-undernya itu di 3/4 dan 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Marseille ya. Kita nahan di 1 dan kita bermain di over ya teman-teman 3. Dan prediksi skor musuh Bandar kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw. Di sini musuh Bandar meyakini terjadi over ya, dan saling membalas. Dan kalian bisa ambil single bomnya itu Marseille yang nahan 1, karena di sini akan saling membalas ya dari kedua tim. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Bologna versus Napoli. Oke, kita di sini untuk Bologna saat ini berada di peringkat 11 klasemen sementara Liga Serie A, dan Napoli sendiri berada di peringkat 5. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Bologna saat bermain di kandang umumnya itu 38%, Ambre 43%, Ambas itu 19%, dan unggulnya kita di sini di 1,24 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Napoli sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 71%, W-draw 19%, W-loss itu 10%, dan W-golnya kita di sini di 2, per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bologna itu 3 kali draw, 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Napoli sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Napoli itu 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Bologna tidak pernah menang ya dari Napoli di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Napoli berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/2, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over-undernya itu di 2,5, 2/3/4 dan 2/4. Di sini kita harus perhatikan ya teman-teman, karena puranya kecil sekali menurut musuh Bandar, dan ini seperti jebakan ya, karena ada 1/4-nya ya. Di saat Napoli performanya cukup baik, dan saat head-to-head-nya bertemu dengan Bologna itu tidak pernah kalah, tapi malah ngempurnya 1/4 ya. Di sini juga 1/4-nya odds-nya kena K. Menurut musuh Bandar ini harus perhatikan. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim,
Musuh bandar percaya kita pegang bola ya. Kita nanti di tengah dan kita bermain di under ya teman-teman. 2-3/4. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kemungkinan akan terjadi bola draw ya dari kedua tim menurut musuh bandar. Karena dari pasarannya kecil sekali ya. Harusnya sih Napo itu ngasih 3/4 1. Tapi di sini malah kecil sekali. Dan kalian bisa ambil single betnya under ya teman-teman. Untuk single betnya di 2,5 kalau nggak 2-3/4 juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Torino versus Roma. Oke, kita untuk Torino saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Serie A, dan Roma sendiri berada di peringkat 12. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Torino saat bermain di kandang umurnya itu 29%, Ambro 38%, Ambras itu 33%, dan unggulnya kita di sini di 0,76 per match ya. Rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Roma sendiri saat bermain di tandang UE-nya itu 35%, UE draw 30%, UE loss 35%, dan UE golnya kita di sini di 1,15 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Torino itu 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Roma sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat Torino lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Torino itu 1 kali kemenangan, untuk Roma itu 4 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini terlihat Roma lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu, kita bisa di sini tidak ada yang jagokan teman-teman. Pasarannya itu lekekan. AS Roma ngasih 1/4 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2, 1/3/4 dan 2/1/4. Oke, setelah mendaftar statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Torino ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman, 1/3/4. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini hanya 2 bola ya, kemungkinan hanya 2 bola. Kalau nggak 1-1, ini kemungkinan 2-0 dimenangkan oleh Torino. Musuh bandar percaya hanya 2 bola, jadi kita ambil over di 1/3/4 ya teman-teman. Oke, baiklah, sudah musuh berikan prediksi para dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu sudah mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika kalian bermain luar pertandingan musuh berikan pada ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, nggak bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, poja, dan parga itu musuh bandar saya di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya, kalian bisa lihat di IG musuh bandar dan Tele musuh bandar ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.